Bapak Ibu sehat? Masih semangat? Mau panjang mau pendek? Nyaut di sana Pak, mau panjang ya. Apa Ustaz ini kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ribet banget. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Hidayah, yaitu Bapak Haji Tambah Suhadi, dan para pengurusnya yang lain. Kita doakan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Yang juga saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Heru, Ketua RW 015 Harapan Baru Bapak Jim Antoni, Ketua RW 014 Perwira Bapak Hariri, dan yang terhormat guru kita yaitu Al-Ustadz Supriyatno dan Al-Ustadz Haji Aiman Abdul Latif. Kita doakan ya Bu ya, guru kita ini Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, berkah dan bermanfaat. Amin. Para ibu, para bapak, hadirin dan hadirat sekalian yang duduk di tempat yang penuh dengan keberkahan, semuanya kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, Masjid Jami Baitul Hidayah sudah memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Isra dan Mi'raj itu tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya ayatnya dimulai dengan apa? Tasbih, ya. Subhanalladzi asra. Karena Isra dan Mi'raj peristiwa yang di luar nalar manusia. Jarang atau enggak ada orang percaya waktu itu kecuali Abu Bakar As-Siddiq.
Kalau Nabi Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Satu pekerjaan yang kalau kata anak sekarang halu, nggak mungkin. Makanya Allah awali dengan kalimat apa? Subhana, bertasbih bahwa itulah kebesaran Allah, baru menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Bagi Allah kecil. Kecil apa kecil, Bu? Kecil apa kecil? Kecil. Jadi kalau kecil itu di bawah kecil. Ya. Oh gitu ya. Nah, karena ini adalah sebuah peristiwa yang diawali dengan tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari sama-sama kita bertasbih bersama. Ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena tasbih itu kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arbaun. Ucapan yang Allah paling suka 4. Ucapan kalimat yang Allah sangat suka 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan yang Allah sangat suka. Jadi kalau Allah biar suka dengan kita, cinta Allah kita dapati, maka sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat yang Allah suka. Subhanallah La illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah. La illallah. Masya Allah. Saya doain semuanya biar bisa bertasbih di depan Baitullah. Makanya orang Bu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tawaf keliling Ka'bah, sunnah baca itu. Setiap kita tawaf kelilingin Ka'bah, sunnah baca tasbih. Makanya ketika Nabi Adam haji, ya, kemudian Nabi Adam disampaikan oleh malaikat. Kata malaikat, ya Nabi Allah, apa yang kau baca ketika engkau tawaf? Kami membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Adam, tambahin la haula wala quwata illa billah. Dah segitu tuh. Sampai ke zamannya Nabi Ibrahim pun ditanya yang sama. Kata Nabi Ibrahim, tambahin al-aliyil azim. Ya. Jadi kalau bertasbih selesaikan sampai al-aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billah. Sekali lagi, bersemangat. Subhanallah. Wallahu akbar. Wala
maula. Ini zamannya Masya Allah. Ya, luar biasa. Pokoknya saya doain semua. Biar kalimat tasbih yang barusan Bapak Ibu baca, betul-betul dibaca depan Baitullah. Pengen nggak Bu ke Ka'bah? Yang pengen nunjuk? Nunjuk doang mah gratis. Ya, nunjuk gratis ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, itu satu. Hari ini kita duduk di sini. Yang kedua, Isra dan Mi'raj. Kenapa Nabi itu cepat berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha? Itu kenapa cepat? Bapak Ibu sekalian ada bisa tahu nggak tuh? Ya. Jadi sekarang kita ngomonginnya logika dulu. Soalnya kalau logikanya pas, nanti bisa orang nerima, oh iya, Isra dan Mi'raj itu memang sebuah kebesaran Allah. Kenapa Rasulullah itu ketika Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha cepat? Karena Nabi ketika Isra itu ada 3 cahaya. Ada berapa Bu? 3. Hari ini kita terang karena ada cahaya. Dan cahaya itu cepat. Coba dimatiin kontaknya. Mati nggak? Dipencet lagi, hidup nggak? Secepat apa tuh cahaya? Secepat kecapan mata. Maka ketika Nabi Isra dan Mi'raj 3 cahaya, 1 cahaya yang menemani Nabi. Siapa Bu? Jibril. Jadi malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Maka Nabi dibawa tuh sama Jibril. Yang kedua, Nabi kendaraannya apa? Buraq. Ada yang tahu kalimat buraq dalam Al-Quran? Apa artinya? Al-barku yakhtafu absarahum. Seperti kilat. Hari ini kilat cepat apa lambat? Cepat. Seret sampai. Yang ketiga, kilat itu cahaya apa bukan? Cahaya. Yang ketiga, cahayanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu adalah cahaya. Nabi itu adalah pembawa cahaya. Dan Nabi sendiri cahaya. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassyiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Jadi Nabi itu cahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Nabi selalu berdoa minta agar dirinya dijadikan cahaya. Ada yang tahu doa Nabi biar bisa jadi cahaya? Allahumma ij'al fi qalbi nura wa sam'i nura wa basari nura wa yamini nura wa shimali nura wa amami nura wa fawqi zahri nura wa fawqi nura wa tahti nura waj'alni nura wa zidni nura. Nah itu doa Nabi tuh. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Saking cahayanya Nabi, Bapak Ibu, orang yang hatinya bercahaya nggak pernah benci dengan orang. Orang yang hatinya bercahaya
nggak pernah dendam dengan orang. Orang yang hatinya bercahaya nggak pernah gedeg. Kenal gedeg, Bu? Nggak pernah gedeg dengan orang. Orang yang hatinya bercahaya, dia akan senyum seperti cahaya. Orang yang hatinya bercahaya, akur semuanya. Ada sini yang nggak akur, berarti hatinya belum bercahaya. Ya, makanya nih Bapak Ibu sekalian, saya dikasih amalan. Kalau pengen hati kita bercahaya, coba angkat tangan kanannya. Ya, taruh di jantung, di dada. Coba resapi, berdenyut nggak? Ada denyutnya nggak? Ya orang masih hidup. Ya ada. Nah, kalau mati nggak ada. Setiap habis sholat 5 waktu, selesai zikir yang lain, taruh di sini, ikutin kata saya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura Al-Fatihah. Tiap habis sholat 5 waktu, biar hati kita bercahaya seperti hatinya siapa? Rasulullah. Ya. Jadi kalau ada nih sama tetangga kanan marah, nggak pernah negor, nggak pernah nyapa, sama saudara gedeg, baik gedeg, nggak pernah negor, nggak pernah nanya, kesel, hatinya masih sering dengki sama orang, tuh sering-sering amalin itu. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Makanya begitu pentingnya Bapak Ibu sekalian, hati biar bercahaya. Allah kasih doanya dalam Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Doa biar hati kita kagak benci baik sama orang, biar hati kita nggak gedeg baik sama orang, biar hati kita ini plong. Ada doanya dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 10. Tahu Bu? Tahu Bu? Buka Google. Ya, surah apa? Al-Hasyr ayat 10. Apa doanya? Wala taj'al fi qulubina ghillah lilladina amanu innaka raufur rahim. Ya. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami ada penyakit ghillah. Ghillah itu dengki, iri, hasud, gedeg, benci sama orang. Tuh. Jangan kau jadikan itu. Nah, doa itu sering dibaca. 2. Ya, Isra Mi'raj itu karena kita pengen menjadi cahaya seperti cahayanya Rasul. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj punya oleh-oleh terbaik. Apa Bu? Sesuai dengan tema kita, sholat. Ya, sholat itu oleh-oleh Isra dan Mi'raj terbaik dari Nabi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sholat menjadi amalan perintah Allah yang dipanggil langsung Nabi menghadap Allah. Kenapa sholat bukan yang lain? Kenapa enggak haji? Kenapa enggak umroh? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak yang lain? Kenapa hanya sholat? Ya, satu kelebihannya, sholat itu penentu amal yang lain. Jadi orang tuh ngukur lihat sholatnya. Makanya kata Nabi, fa'in sholahat kullu. Kalau orang sholatnya udah rapi,
sholatnya udah bagus, sholatnya nggak pernah ditinggal, maka amal-amal lain ikut rapih. Jadi ngukurnya di mana tuh? Sholat. Tapi kalau sholatnya masih belentang-belentong, kadang kalau lagi susah dia sholat, kalau lagi senang dia lupa, ya maka amal-amal yang lain ikut tidak benar. Makanya kata Ustazah Halimah Idrus apa Bu? Orang benar wudunya. Kalau wudunya benar, maka pasti sholatnya benar. Kalau orang itu sholatnya benar, maka pasti kehidupannya, amal-amalnya selama hidup benar. Kalau orang hidupnya udah benar, maka orang itu matinya pun pasti benar. Kalau orang matinya benar, orang itu akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama orang yang paling benar. Siapa Bu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, itu pesan Ustazah Halimah Idrus tuh. Saya ulangi ya. Jadi kalau wudunya benar, pasti sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, hidupnya orang itu pasti benar. Kalau hidupnya benar, matinya akan benar. Kalau matinya benar, dia akan dikumpulkan di dalam surga bersama orang yang paling benar. Di mana ada ukurnya? Sholat. Jadi kalau pengen jadi orang benar, sholatnya apa? Benar. Makanya sholat tuh yang menjadi oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Yang kedua Bu, sholat itu yang nanti pertama kali ditanya ketika kita masuk ke liang kubur. Ini semuanya akan mati nggak? Bu, mati nggak? Kalau mati, masuk nggak ke liang kubur? Nanti kalau di liang kubur, yang mau disiksa nih dari ujung pala sampai ujung kaki, mana duluan? Kalau mau disiksa. Tapi orang sini nggak ada yang disiksa, nggak ada. Karena sholatnya udah benar ya. Jadi kalau ada orang di alam kubur, masuk ke liang kubur, yang pertama kali disiksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, organ tubuh mana dulu Bu? Mana? Pala. Ya, dicatok sama ular nih, keplok gitu Bu ya. Pala itu dijaga oleh sholat. Kalau pala orang ini mau disiksa di alam kubur karena orang ini rajin sholat, kata sholat jangan disiksa. Sholat udah nongkrong di atas kepala. Orang ini rajin sholat. Sholatlah yang melindungi kepala orang itu. Tuh, nggak jadi disiksa. Diselamatkan oleh apa? Sholat. Maka besok kalau lagi malas ninggalin sholat, so kalau pala gua digedingin di kuburan ya, sampai mau belain, gitu Bu ya. Jadi lihat pala. Palanya selamat Bu, pala selamat karena dia sering sholat. Sholat 5 waktunya beres. Sholat sunnahnya beres. Bu, sholat sunnah itu kan fungsinya menambel sholat apa? Fardu yang kurang. Sholat sunat yang mana yang bisa nambel Bu? Hah? Ada sholat sunat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Ada sholat sunat duha, ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat witir, ada taraweh, banyak sholat sunat yang lain. Sholat sunat yang bisa menambel kekurangan sholat fardu, sholat ba'diyah, qobliyah. Berapa yang harus dikerjakan? Minimal 12 rakaat setiap hari. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, boleh 2, 4, ba'diyah zuhur
ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Berapa dah? 12. Ya. Jadi kalau tiap hari kita qobliyah ba'diyah 12 rakaat, satu, dia akan menambal kekurangan sholat fardu. Kedua, orang yang mampu mengerjakan 12 rakaat setiap hari, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Nah, itulah sholat yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kalau kita rajin qobliyah ba'diyah setiap hari berapa? 12. Insya ya kan? Makanya sholatlah yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sholat itu menjadi solusi buat orang punya masalah. Ini saya tanya nih, punya masalah enggak? Banyak apa banyak? Banyak. Ya. Jadi solusi masalah yang kita hadapi, Bu, salah satu solusinya adalah sholat. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli adai maftaratu alaihim. Aku wajibkan kepada hambaku, maka itu akan mendekatkan aku dengannya. Artinya apa, Bu? Kalau ada orang sholat yang melakukan yang wajib, Allah dekat dengan orang itu. Kemudian kalau ada hambaku yang mengerjakan yang sunnah, maka aku cinta sama orang itu. Artinya apa, Bu? Kalau pengen Allah dekat sama kita, jangan tinggalin yang wajib. Kalau pengen turun cinta Allah sama kita, jangan tinggalin yang sunnah. Gampang deh tuh. Kita dekat sama Allah kalau kita rajin ngerjain yang wajib. Kita dicintai oleh Allah kalau kita rajin ninggalin yang sunnah. Apa kita punya masalah? Nih, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu udah tahu masuk ke sini apa doanya? Bu, masuk ke sini apa doanya? Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati. Apa yang kita minta? Satu, masuknya aja ke sini, ya Allah, ampuni dosa saya. Semua orang punya dosa. Punya nggak, Bu? Kalau pengen dosanya dihapus, datang ke sini. Baca doanya, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Yang kedua diminta apa, Bu? Waftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukain pintu-pintu rahmatmu. Jadi ketika kita masuk, Bu, ke sini, ini tempat apa, Bu? Tempat apa, Bu? Sholat. Tempat sholat ini. Jadi ketika kita masuk ke sini, ini baru tempatnya doang, Bu, belum sholatnya. Jadi kita masuk ke tempat sholat, satu, dosa kita dihapus. Kedua, dibukain. Bukan hanya satu pintu rahmat Allah, tapi abwab, pintu rahmat. Artinya apa, Bu sekalian? Ketika kita punya problem, punya masalah, yang kita minta itu rahmat Allah. Karena orang kalau dikasih rahmat Allah, beres. Yang mahal itu rahmat Allah. Yang kita cari itu rahmat Allah. Ya, orang bisa masuk surga bukan karena amal ibadahnya rajin. Orang masuk surga karena berkat rahmat Allah. Indonesia merdeka bukan karena mampu melawan penjajah.
Indonesia merdeka berkat apa? Rahmat Allah. Di mana rahmat Allah itu ada? Di tempat sholat. Abwaba rahmat. Ya. Jadi ketika kita minta rahmat Allah, maka sering-sering datang ke tempatnya. Kita lakukan apa, Bu, ketika nyampe di sini? Sholat. Ya. Ketika sholat, kemudian kita sujud, kita letakkan jidat kita, kemudian kata Nabi apa? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Hambaku yang paling dekat denganku ketika dia sujud. Maka pesan Nabi apa? Fa'aksiru ad-du'a. Ketika sujud banyakin apa? Doa. Disitulah Bapak Ibu sekalian, ketika kita punya masalah banyak, masalah ngejelimet, maka letakkan jidat kita di atas sejadah, banyakin doa. Nih sekarang kan kagak begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Orang ketika punya masalah curhatnya di mana? Di TikTok ya, di media sosial. Sehingga akhirnya solusinya nggak ada, orang lain jadi tahu. Tapi kalau curhatnya sama Allah dengan media sholat, solusinya pasti ada dan rahasia itu rapih. Sama Allah ditutup, dirapetin. Maka seberat apapun kita punya problem, solusinya sholat. Sehingga sholatlah itu menjadi oleh-oleh terbaik ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Karena dia menjadikan solusi buat orang-orang yang sedang punya masalah. Makanya kan orang sholat itu ada sholat hajat. Ya Bu ya, kita kalau lagi punya masalah, sholat hajat. Kita lagi bingung, suruh memilih, sholat istikharah. Kita banyak dosa, ada sholat sunat taubah. Ya, kita pengen punya yang lain-lain, ada sholat-sholat yang lain. Sholat itu menjadi penentu segala problem kita, diberikan Allah solusi. Ya, makanya ketika sholat banyakin apa tuh? Doa. Bahkan kalau saja Halimah Idrus, Ibu udah tahu kan? Kalau lagi sujud suruh baca apa Bu? Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Berapa kali? 11. Apa artinya? Ya Allah berikan saya solusi. Berikan saya solusi. Berikan saya solusi. Ketika apa Bu? Sholat. Jadi sholat itu adalah apa? Solusi masalah problem kita. Ya. Makanya terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini manusia yang Allah kasih kesempatan yang spektakuler. Di antaranya apa Bu? Doa. Doa seorang ibu 3 kali lipat lebih cepat diterima Allah dibanding doa bapaknya. Ya. Itu ibu harus yakini. Artinya apa Bu? Sering-sering Bu berdoa buat anak-anaknya. Sering-sering. Tugas kita hanya minta kepada Allah. Kita punya anak susah banget disuruh sholat. Sama nggak Bu begitu sama saya? Ya, punya anak susah banget disuruh sholat. Diajarin oleh Allah doanya apa Bu? Allahumma ja'al apa Bu? Allahumma ja'al apa? Waj'alni apa? Yang minta sholat tuh. Allahumma ja'alni apa? 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 Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Kalau anak disuruh sholat susah, itu sering-sering digepek. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya.
Jadi seorang ibu, coba Bu Ibu lihat dari sejarah, mana istri Nabi yang doanya mustajab? Siti Hajar. Ya. Ketika Ismail, Umi haus, pengen minum. Seorang ibu langsung naruhnya cepat naik ke Bukit Safa. Dia berdoa, dilihat di Bukit Marwa ada mata air. Buru-buru lari dia. Ngingkrig kalau kata orang Betawi. Makanya orang kalau doa sa'i, Rabbighfir wara, itu ngingkrig namanya. Nyampe di Safa, di Marwa, ternyata nggak ada mata air. Dia turun lagi ke Safa. Dilakukan oleh Hajar 7 kali balik, baru diterima doanya itu. Keluarlah air mata Zam-Zam. Dan itu sampai sekarang dirasakan oleh orang banyak. Berkat doa seorang ibu. Siapa Bu? Istri Nabi yang durhaka. Anak itu ngikut ibunya. Kalau ibunya soleha, anak insya Allah soleh semua. Tapi kalau ibunya nggak soleh, jangan berharap anak-anak akan menjadi soleh. Ini Bu, saya tanya, mau istri yang soleha, suami kurang soleh, atau mau suami yang soleh, istri yang kurang soleha? Mau pilih mana? Bapak-bapak diam aja. Ya. Kalau dulu suruh pilih, Bu, suruh pilih, lebih baik punya istri soleha, suami kurang soleh. Kenapa? Asupan anak lebih banyak dari ibunya. Mulai dari hamil 9 bulan. Kalau ibunya soleha, satu, dipelihara makan yang halal. Kedua, selama hamil diusap-usap sambil bacain Al-Quran. Ketiga, sambil usap-usap dibacain sholawat. Coba kalau bapaknya ngusap-ngusapnya 5 menit, tukar udah. Ya Pak, begitu Pak. Setelah dia lahir si anak, maka ibunya lah yang menyusu. 2 tahun itu anak makannya bareng sama ibunya. Kalau ibunya soleh, maka akan keluar dari mulut ibunya doa-doa terbaik. Ya, makanya orang kalau dalam ilmu pendidikan sama anak itu Bu, manggilnya ya Allah, ya tong ganteng-ganteng, profesor, doktor, begitu. Jangan dipanggil panggilan yang apa? Kurang bagus. Berkat dari ibu itu. Makanya kan ada lagunya, mana rebananya bisa itu? Ibu kaulah, pakai rebananya. Bisa gitu. Coba bareng-bareng. Ibu kaulah wanita, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat, lalu Siapa tuh Bu? Coba bareng, coba bisa nggak bisa? Bisa rebananya? 1, 2, 3. Ibu kaulah, ditabu bisa. Ini belum profesional pemainnya berarti. Oh, baru pada makan. Coba sekali lagi. Ibu-ibu penasaran. Mana solisnya? Jangan saya suaranya lagi nggak bagus ini. Emang biasa juga nggak bagus. Ayo. Mika. 1, 2, 3.
Ya, ini nilainya 5 dah ya. Nilainya 5 dah ya. Tapi nggak apa-apa, PR, besok PR. Kalau kapan-kapan lagi itu, ini lagi. Coba satu lagi. Nih, satu lagunya. Siapa ingin ke surga, pintu selalu enggak, pintu selalu rapnya nggak kuat, rapnya nggak kuat ya. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Ya nggak kuat. Dua lagu PR ya. Pengen masuk ke surga, romana susah banget ya. Tuh, jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu harus diyakini itu. Ya, yakin doa seorang ibu itu benar-benar mustajab. Tadi pertanyaannya Bapak, siapa istri Nabi yang istrinya durhaka? Sehingga anaknya ikut durhaka berkat istrinya. Udah tahu. Ya. Jadi kalau istri yang soleha, anak-anak selamat. Jarang ibu-ibu ditinggal mati sama lakinya buru-buru nikah. Beda dengan apa? Bapak-bapaknya belum mati istrinya udah cari apa? Yang baru. Gitu enggak ya? Jadi begitu kuat ibu sekalian ya. Begitu kuatnya seorang ibu, lebih baik dia anak-anaknya menjadi soleh dan soleha dan mengurangi kebutuhan pribadinya. Ini ibu-ibu kalau saya tanya, nggak tahu kalau di sini, kalau di kampung saya, mak itu ngapa mak? Besok yang gede makan, terbuat pulang buat anak. Di sini begitu juga. Mantas pada gede tuh tasnya ya. Ya. Jadi jarang bapak-bapak ditanya, Pak, bawa sana Pak, pulang buat anak. Udah kagak, nggak usah. Beda dengan ibu-ibu, kagak disuruh aja. Habis ya. Makanya ibu-ibu mak, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik. Ya, gitu. Anak pitik dimakan, ambil plastik. Kata ketua DKM apa? Tikusnya ketiban alu. Itu kata DKM. Lo bungkus dah kalau lo nggak malu, gitu. Ya. Tapi insya Allah buat saya anak tikusnya udah ada di belakang. Ya, alhamdulillah. Jadi ibu sekalian, tuh, kalau kita punya masalah besar, terutama ibu, anak-anak saya sering bilang, kamu nih kalau di mana-mana jauh belajar merantau anak kita Bu ya. Tuh yang pertama request doa sama lu. Guru saya Bu, anaknya Pak Haji Nur Ali, kata beliau apa? Anak yang lagi belajar, anak yang lagi berjuang mencari ilmu, anak bilang, Umi, besok bulan depan saya ujian. Apa yang dilakukan Bu? Puasa emaknya. Ya,
puasa hari lahir anak. Kalau anaknya ada 5, beda-beda harinya, maka emaknya rela dia puasa 5 hari demi anaknya sukses, berhasil. Malam hari dia bangun, gelar sejadah, sholat demi anak. Demi anak. Itulah perjuangan seorang ibu. Makanya luar biasa. Kesempatan yang luar biasa ini buat ibu-ibu jangan disia-siakan. Dari rahim ibu-ibu berapa banyak anak-anak yang sukses. Maka alhamdulillah ya, kalau punya istri yang soleh, ya istri yang solehah, alhamdulillah. Tapi nggak jarang Pak ya, istri yang tiap hari merengut aja. Ada nggak? Ya, saya pernah diundang acara 100 hari almarhumah. Ibu itu berarti almarhumah ibu ya. Suaminya sambutan bilang gini, Pak Ustadz, alhamdulillah saya berumah tangga 31 tahun. Nyari istri saya marah, nggak pernah ketemu, nggak pernah bisa. Itu perempuan luar biasa tuh. Ini depan saya begitu nggak tuh? Kayaknya pagi-pagi marah, ntar sore udah marah lagi, ibu ya. Makanya dalam dunia psikologi apa bu? 1 jam ibu marah-marah, emosi, itu akan berpengaruh 10 hari ke depan. 1 jam. Gimana kalau lagi marah sama laki sampai sehari, negur? Sini ada nggak begitu? Ya. Saya kaget Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata saya menemukan ada seorang ibu perempuan yang tidak pernah marah dengan waktu yang begitu panjang. 31 tahun berumah tangga bu, nyari marah nggak ketemu. Sama laki nggak pernah marah, sama anak nggak pernah marah, sama laki nggak pernah ngomel. Nah ini ada laki mulu ngomelin sama bininya. Ada di sini begitu. Ya. Maka kalau ada perempuan-perempuan yang tidak pernah marah, kata Nabi apa? La taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah. Kalau kamu marah pasti kamu masuk surga. Betul nggak? Makanya saya tanya nih, bapak-bapak pasti tahu semua jawabannya, ibu-ibu juga tahu. Pertanyaannya udah biasa. Siapa penghuni neraka yang paling banyak? Kan manusia istimewa apa ya? Kenapa perempuan penghuni terbanyak di neraka? Kata sahabat perempuan, apakah kami ya Rasulullah banyak melakukan melanggar perintah Allah? Bukan, kata Nabi, bukan. Karena kamu kurang bersyukur memiliki suami. Berapa banyak suami yang sering diomelin belum sama bininya? Ada nggak sini Pak yang suami omelin sama bini? Ya. Jauh tuh sama surga, jauh sama surga yang begitu tuh. Ya. Berapa banyak suami tukar profesi? Pak, kamu kalau yang ngapain? Masak ya, masak. Bapaknya yang masak, bapaknya yang nyuci, bapaknya yang ngepel. Bini lah ngapain? TikTok. Ya. Ibu kalau mau tidur, banyakan baca Qur'annya sama TikToknya. TikTok Pak, TikTok ya. Wanita-wanita zaman now, ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu itu sudah jelas sebagai penghuni terbanyak di neraka. Kemudian bagaimana ya Rasulullah biar kami terhindar tidak masuk ke neraka? Kata Nabi, tasaddaqtan, banyaklah kamu bersedekah. Begitu kata Nabi. Jadi solusi supaya ibu-ibu gampang masuk surga, sedekah banyakin. Ibu-ibu masuk surga syaratnya 4, gampang, beda dengan bapak-bapak. 1, sholatnya beres. Sholaita khamsaha. Sholatnya beres. Nomor apa lagi tuh? Ya. Jadi kalau pengen gampang ibu-ibu masuk surga, 1, sholaita khamsaha. Sholatnya bagus. Yang kedua,
somat syahroha, puasa Ramadannya beres. Ini udah bulan Rajab ini. Masih ada puasa Ramadan tahun lalu masih. Mas, malu-malu nyebutnya ya. Ya. Jadi kalau Ramadannya beres, dua udah aman. Yang ketiga apa? Ataat zaujaha, patuhi suami, beres. Pak, ini hari Kamis, hari lahir anak kita noh, yang lagi sedang belajar. Umi mau puasa. Bilang tuh sama suami, boleh nggak Pak? Boleh. Kata suami, boleh puasa. Kata ke suami, jangan mah, gua mau pakai dulu. Nah, jangan. Ya. Jadi perintah suami lebih utama mengerjakan yang sunnah daripada perintah yang sunnah. Tapi kalau suaminya soleh, pasti diizinin, pasti direstuin. Kalau orang sholat apa puasanya buat anaknya, ya ilokan tuh suami, bini lagi puasa mau dipakai juga, emang gitu ya. Yang ketiga apa? Hafizat, yang keempat hafizat farjah. Udah pelihara kehormatan. Jangan pernah buka aurat, jangan pernah ngumbar-ngumbar aurat, jangan pernah ngumbar-ngumbar aib rumah tangga, jangan pernah ngumbar-ngumbar aib suami, kekurangan suami, jangan pernah diumbar-umbar orang lain. Pelihara kehormatan wanita, gampang. 4 poin gampang masuk surga. Masya Allah. Beda dengan suami. Suami tanggung jawabnya berat. Laki-laki ibu sekalian, dia harus menanggung tanggung jawab perempuan. 1, istrinya. Itu semuanya. Istri nggak punya duit, tanggung jawab siapa, Bu? Bu. Istri nggak punya duit, tanggung jawab siapa, Bu? Istri nggak sholat, tanggung jawab siapa, Bu? Istri nggak buka aurat, tanggung jawab siapa, Bu? Istri durhaka, tanggung jawab siapa, Bu? Tuh, ibu nggak ada. Ya, makanya bapaknya harus ketat. Pakai tutup aurat. Itu tanggung jawab siapa? Bapaknya. Yang kedua, seorang bapak tanggung jawab anak perempuannya. Anak perempuannya yang tidak buka aurat, tanggung jawab biasanya siapa? No. Anak perempuannya bermasalah, bermaksiat, nggak sholat, bapaknya. Bukan lagi emaknya, bukan. Jonjon nggak tuh jadi emak tuh? Bu, jonjon nggak? Kenal jonjon? Kenal? Apa jonjon? Tenang. Bukan yang ada kumisnya. Apa itu? Jojon. Ya. Jadi seorang bapak itu, Bu, dia tanggung jawab anak perempuannya. Lah kalau dalam rumah tangga anak perempuannya 5 perempuan semua. Emang pernah kalau anaknya, Pak, lipstick saya habis, bedak saya habis, minta bapak lu gitu dia. Bapak yang tanggung jawab. Ketiga, seorang laki-laki, seorang suami, dia akan bertanggung jawab sama adik kakak perempuannya yang belum berumah tangga. Nih ibu menjadi suami, menjadi istri. Kemudian suami ibu punya adik atau kakak perempuan, tapi belum berumah tangga. Atau janda yang susah. Tanggung jawab siapa, Bu? No. Artinya apa, Bu? Kalau nanti adiknya suami ibu, kakaknya suami ibu, orang susah, perempuan, dia datang ke adiknya, Dek, ini Mbak nggak punya beras, ya, minta. Ini nggak boleh marah nih, nggak boleh marah, nggak boleh gedeng. Ini kan kadang-kadang ada sih, bagi aja terus ada lu bagi lu, gitu Bu ya. Karena suami tanggung jawab saudara perempuannya. Keempat, banyak tuh Bu. Ya, suami itu bertanggung jawab sama ibu kandungnya. Ibu kandung laki apa wadon, Bu? Bu, kalau ibunya kebetulan orang susah, anak lakinya udah jaya,
kemudian emaknya minta sesuatu sama anak lakinya, istrinya nggak boleh marah. Karena di rezeki anak lakinya ada rezeki emaknya. Ya, ini kadang-kadang sama mertua bol kuning buntut gasir. Ada di sini begitu, Bu. Kan bol kuning buntut gasir, Bu. Sama mertua pelit-pelit. Padahal itu suami ibu nyeprot keluarnya dari mana? Dari rahim emaknya. Ya. Ibu bisa menikmati kesuksesan suami berkat perjuangan emaknya. Emaknya dulu netain 2 tahun. Ibu saya tanya dah. Enakan netain langsung apa enakan pakai susu formula? Langsung. Langsung katanya Pak Ustaz. Ya. Kenapa? Kalau langsung matanya merem. Katanya dikasih aja sama anaknya. Begitu nggak Bu? Pas dipegang, lah ini kok bapak palanya bawa perengus, nggak tahu palanya beda. Bukan pala anaknya, pala apa? Pala bapaknya. Emaknya merem aja. Hati-hati Bu itu kalau netain besok ya. Ya, ini luar biasa Bu ya. Jadi Astagfirullahaladzim katanya. Kamu bisa ketukar begitu Bu. Bapak kalau lagi punya bini lagi netain jangan sampai ketukar. Emaknya lagi ngantuk, baik pas dipegang palanya nih rambutnya lah udah berubah nih. Ya. Para ibu sekalian, ini udah 1 jam lagi belum? Kalau udah saya bookingnya 1 jam lagi katanya. Ya Bu sekalian tuh. Jadi oleh-oleh terbaik hari ini adalah sholat. Mari kita perbaiki sholat kita Bu ya. Kalau masih ada yang punya utang bayar-bayar. Biar kita menghadap Allah plong udah nggak punya utang sholat. Selagi ada kerjain, selagi bisa kerjain, bisa berdiri sholatnya kerjain berdiri. Kalau belum bisa duduk nggak apa-apa. Yang penting jangan apa yang nggak sholat. Karena sholat itu adalah pengukur nilai amal kita yang lain. Ya, mudah-mudahan Bu ya, insya Allah hari ini kita diberikan oleh-oleh yang terbaik oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan kita sampaikan sholawat kita kepada Nabi kita. Ayo bareng-bareng. Sallallahu alaihi Sallallahu bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara wa ahlana wa auladana wa jami'a wa muallimina wa talabatana min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Satu lagi Bu ya. Allahumma salli busyara salatan tubashiruna biha
وجميع مشايخنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم. Makasih Bapak Ibu sekalian.